dakwah, permulaan dakwah. Di pembahasan sebelumnya kita telah dijelaskan terkait dengan perjuangan orang-orang yang mereka dahulu lagi pertama memeluk Islam, terkhusus untuk sahabat-sahabat Nabi SAW dari kalangan orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, sebagaimana Alu Yasir, keluarga Yasir yang sangat menyedihkan dari perjuangan mereka memeluk agama Islam itu. Kita melanjutkan pembahasan yang baru di malam hari ini, ibtida'ud da'wah, permulaan dakwah. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan, wa qala Az-Zuhri lamma dhahara al-Islam ata jama'atun min kuffari Quraisyin ila man amana min asyairihim fa'adzabuhum wa sajanuhum wa aradu ayyaftinuhum an dinihim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukilkan ucapan Imam Az-Zuhri, bahwa Imam Az-Zuhri berkata, apa kata Imam Az-Zuhri? Lamma dhaharal Islamu, ketika Islam itu dhahara, muncul, ata jama'atun min kuffari Quraisyin, maka datanglah sekelompok orang, jamaah itu kumpulan orang banyak, datanglah sekelompok orang min kuffari Quraisyin, dari orang-orang Quraisy yang kafir. Ini ketika awal munculnya Islam. Kemana mereka datang? Ila man amana, kepada orang-orang yang telah beriman mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang telah berlalu, alur cerita yang telah kita jelaskan di sini dan dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa memang setiap orang yang memeluk Islam, tidaklah mereka memeluk Islam kecuali akan terancam dirinya, atau kalau tidak dirinya maka keluarganya. Maka datanglah sekelompok orang-orang Quraisy untuk mengganggu orang-orang yang beriman memeluk Islam. Diganggu min asyairihim, dari asyirah mereka, dari karib kerabat keluarga mereka. Fa'azzabuhum, diazab, disiksa. Azab artinya disiksa ya. Wasajanuhum, bahkan ada yang dipenjara, ditawan ya, dikurung, tidak bisa untuk berjumpa dengan keluarganya. Wa aradu ayyaftinuhum an dinihim, mereka ini, kata Syekh, kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, menginginkan untuk bagaimana mereka-mereka ini, orang-orang Quraisy kafir ini, kafir Quraisy ini, membuat fitnah supaya mengkocar-kacirkan agamanya orang-orang, supaya kalau beriman ya murtad kembali. Itu tujuan mereka ini. Pokoknya bagaimanapun, bagaimana cara agar mereka ini murtad kembali, keluar dari keimanan mereka kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pokoknya dicari celah apa yang bisa menyakiti hati kaum muslimin itu. Kalau memang orang itu cinta sama keluarganya, pokoknya keluarganya yang disakiti. Karena kalau dianya, mungkin saja dia orang yang kuat, sulit untuk menyakitinya, maka keluarganya. Ada yang cinta dengan istrinya, istrinya yang disakiti. Anaknya, anaknya yang disakiti. Orang tuanya yang disakiti. Ini ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Qala At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan rahimahullah, haddatsani Muhammad bin Shalih an Asim bin Amr an Asim ibn Umar ibn Qatadah wa Yazid bin Ruman wa ghairuhum qalu aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 3 sinin mustakhfiyan thumma a'lana fi ar-rabi'ah fada'a an-nasa 10 sinin
yuwafil mawasim kulla amin yattaba'un nasa fi manazilihim wa fil mawasimi bi'uqadin wa majinnatin wa dhil majaz yad'uuhum ay yamna'uhu hatta yuballigha risalati rabbih wa lahumul jannah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini beliau menukilkan ucapan kedua dari Imam At-Tirmidzi. Tadi ucapan Imam Az-Zuhri. Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau mengatakan sebagaimana ya yang beliau sebutkan, yang beliau nukilkan di sini, haddatsani Muhammad ibnu Saleh, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Saleh, an Asim, dari Asim ibn Umar bin Qatadah wa Yazid bin Ruman wa ghairuhum qalu, mereka ini berkata, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam tegak, aqama, menegakkan, artinya bersemangat, berdakwah di Makkah, di kota Makkah, thalatha sinin, dalam kurun waktu 3 tahun, mustakhfiyan, dakwah asirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi, berdakwah tidak terang-terangan. Itu 3 tahun tuh, dakwah sembunyi-sembunyi di kota Makkah. Karena sangat berbahaya sekali. Kalau ada yang tahu, ada orang yang ikut belajar dengan Nabi Muhammad, disakiti. Kalau dia tidak bisa, keluarganya. Atau akan disakiti siapa yang dia paling cintai. Sehingga Nabi SAW menimbang maslahat dan mafsadat. Kalau dakwah itu disampaikan secara terang-terangan, itu akan menyakiti para sahabat, orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi tentunya. Nah, ini hikmah Rasulullah dalam berdakwah. Ketika ada kebaikan, Rasulullah itu tidak menyembunyikan kebaikan. Kenapa ada fase dakwah mustakhfiyan, dakwah sembunyi-sembunyi? Bukan menyembunyikan dakwah, tapi ketika ditimbang maslahat dan mafsadat, ternyata memang kalau berdakwah secara terang-terangan ini sangat berdampak bahaya untuk Nabi dan untuk orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah tetap jalan, jangan dibiarkan henti. Tidak berjalan begitu karena ada permusuhan, enggak. Karena dakwah itu harus tetap disampaikan, walaupun itu pahit, walaupun itu agar menyebabkan seorang dibenci oleh orang banyak. Kita menggunakan metode-metode yang tidak menjadikan dakwah itu berhenti, tetap berjalan walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Nah, ini teknik Nabi SAW. Orang tidur, mereka belajar, saling membangunkan. Tengah malam datang ke rumah Nabi, belajar. Thumma a'lana fir rabi'ah, itu 3 tahun tuh, sembunyi-sembunyi. Setelah itu, di dalam bab ibtida'ud da'wah, permulaan dakwah ini, di tahun keempat barulah beliau mengiklankannya. Kalau orang Arab menyebutnya i'lan, kalau orang Indonesia menyebutnya iklan. Ya, mengumumkan, iklan, diumumkan, diiklankan, ya enggak? Orang Arab menyebutnya i'lan, kalau kita iklan. Barulah Nabi mengiklankan, diumumkan dakwah secara terang-terangan. Itu di tahun keempat. Ya, setelah lewat 3 tahun fase dakwah sembunyi-sembunyi. Jadi memang berproses, ya, berproses. Fada'an nasa 10 sinin, maka Nabi berdakwah secara terang-terangan 10 sinin, 10 tahun di kota Mekah. Ya, secara terang-terangan itu. Yuwafil mawasima kulla amin, yang beliau memanfaatkan musim-musim haji, mawasim. Ini beliau memanfaatkan musim-musim haji. Yuwafi al-mawasim, dimanfaatkan karena kalau musim haji ini ramai orang, ya. Kulla amin, setiap tahun itu dimanfaatkan. Ya, yattabi'un nasa fi manazilihim. Nabi mendatangi orang-orang di tempat-tempat mereka, tempat-tempat persinggahan mereka, berteduh mereka, didatangi oleh Nabi, didakwahi. Setiap musim haji datang lagi orang-orang, didakwahi, dijelaskan. Wa fil mawasim, dan pada musim-musim haji, yaitu di sebuah tempat disebutkan di sini, bi'ukadhin, di Ukadh,
Demikian pula wa majinnata di sebuah tempat yang namanya Majinnah, wa dzil majaz di tempat dzil majaz. Ini nama-nama tempat ini, ya, yang didakwahi oleh Nabi SAW. Yad'uhum ayyamna'uhu hatta yuballigha risalati rabbih. Yang mana Rasulullah ini mengajak mereka untuk melindungi hatta yuballigha risalati rabbih, sampai akhirnya datanglah risalah dari Allah Azza wa Jalla. Walahumul jannah, dan bagi mereka surga. Fala yajidu ahadan yansuruhu, tidak ada satupun penolong yang membela ketika ada gangguan-gangguan seperti ini. Tidak ada satupun yang menolong dan yang membela, sampai Nabi SAW itu bertanya-tanya, ya, Nabi bertanya-tanya tempat-tempat kabilah-kabilah, Nabi nanya untuk mencari keamanan, ya, untuk mencari penolong dalam berdakwah. Ini kan masih cari-cari ini, cari-cari mana orang-orang yang cocok untuk ditemani dalam berdakwah. Maka Nabi enggak dapati sampai Nabi tanya-tanya kabilah-kabilah itu, suku-suku, kabilah itu suku-suku mereka, didatangi tempat-tempat tinggal mereka, siapa yang mau ikut. Maka Nabi mengumumkan, kata Nabi, ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu wa tamliku bihal arab wa tadinu lakum bihal ajam fa idza muttum kuntum mulukan fil jannah. Nah, ini janji Nabi SAW untuk menarik perhatian. Tapi siapa yang percaya? Apa kata Nabi? Ayyuhan nas, wahai manusia. Ini kalimat biasa diucapkan oleh orang Arab di tengah-tengah kerumunan orang ramai untuk memfokuskan perhatian. Ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, perhatian. Maksudnya perhatikan, saya akan menyampaikan sesuatu yang penting. Maka Nabi mengatakan, qulu la ilaha illallah, kata Nabi. Ucapkanlah la ilaha illallah. Maksudnya apa? Kalian semua yang mendengar ini, ucapkan la ilaha illallah. Ini ngajak orang masuk Islam ini. Ngajak orang masuk Islam. Tapi tidak segampang itu. Nabi SAW mengatakan, qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini ucapan Nabi. Apa janji Nabi? Kalau kalian ucapkan itu, tuflihu. Pasti kalian beruntung. Pasti. Itu bukan tawar-menawar, kepastian. Wa tamliku bihal arab, dan kalian akan menguasai bangsa Arab. Maksudnya kalian ini, wahai manusia, kalau kalian ucapkan la ilaha illallah, kalian beruntung dan kalian akan menguasai orang-orang Arab semuanya. Ya, kalian akan menang di tengah-tengah bangsa Arab, orang-orang yang lain yang banyak, dari suku-suku yang banyak ini. Ini diumumkan oleh Nabi kepada orang-orang yang ada di sekitar situ, yang Nabi panggil ayyuhan nas tadi. Wa tadinu lakum bihal ajam, dan juga orang-orang ajam akan tunduk sama kalian. Kalian cuma ucapkan la ilaha illallah saja, kalian beruntung, orang Arab semuanya akan kalian kuasai, dan bahkan orang ajam, semua orang dari luar Arab akan tunduk di bawah kalian. Itu ucapan Nabi SAW. Satu. Kemudian kata Nabi, wa idza muttum, yang berikutnya, kalau kalian mengucapkan la ilaha illallah, wa idza muttum, kalau kalian mati, bahasa kita meninggal, ya terserah yang mana mau diterjemahkan, mau sebut mati, meninggal, katanya mati kasar, ya meninggal. Tapi yang jelas, kalau kalian mati, muttum, kalimatnya muttum, ya, kalau kalian meninggal dunia, maksudnya kalau kalian mengucapkan la ilaha illallah, kemudian kalian diperangi seperti aku, dan kalian mati terbunuh, kuntum mulukan fil jannah, maka kalian akan menjadi raja, mulukan, kalian akan menjadi raja-raja fil jannah, di surga. Artinya kan tadi ucapkan la ilaha illallah, kalian akan menguasai Arab dan Ajam, lain luar Arab. Kalau kalian mati, maka kalian akan menjadi raja-raja di surga nanti. Ini janji Nabi kepada mereka. Ketika Nabi mengumumkan itu, apakah langsung diterima? Tidak. Wa Abu Lahabin wara'ahu. Di belakang Nabi ada Abu Lahab. Abu Lahab ya sudah masyhur lah. Ya. Abu Lahab ini, dia dan istrinya sama sifatnya, ya, sama-sama memusuhi Nabi, sama-sama membenci dakwah Islam, sama-sama menjadi perusak dari
keimanan orang-orang yang telah beriman, menjadi perusak rencana orang untuk memeluk Islam, bahkan menjadi pengganggu terbesarnya Nabi SAW ini, Abu Lahab dan istrinya, ya, Ummu Jamil. Dikenal istrinya Ummu Jamil karena dikenal dengan sosok yang cantik. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Allah abadikan kisah mereka berdua ini di dalam surah Al-Lahab, sampai ada nama khusus, surah Al-Lahab. Abu Lahab, ya. Abu Lahab saat itu di belakang Nabi ketika Nabi umumkan ini, ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah kalian akan beruntung. Kata Abu Lahab saat itu, la tuti'uh, kalian wahai manusia jangan taati dia. Ini dia punya kekuatan, orang kaya ini, bukan orang miskin. Orang miskin nggak didengar saat itu. Selesai. Kalau miskin nggak usah bicara, karena nggak didengar. Tapi Abu Lahab ini kekuatan, kekayaan, dia memiliki segalanya. Makanya kalau dia berucap, orang-orang saat itu dengar juga. Kenapa? Karena orang berduit didengar di masa itu. La tuti'uh, jangan kalian taati. Fa innahu sabiun kadzab, sesungguhnya dia pengkhianat, kadzab, dan dia seorang pendusta. Ya kan? Kata Abu Lahab, untuk apa kalian dengar dia? Dia saja khianat dari agama nenek moyangnya. Apa agama bapaknya Abdullah? Agama menyembah berhala. Apa agama bapaknya Abdullah Abdul Muttalib? Menyembah berhala. Dia aja khianat. Jangan kalian dengar dia, kata Abu Lahab. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Fayarudduna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak, ya, ajaran Nabi SAW itu akbahar raddi, ya, dengan seburuk-buruk penolakan. Bukan sekedar menolak secara halus, tapi ini disebutkan akbahar raddi, seburuk-buruk penolakan. Wa yu'dzunahu, dia pun yu'dzunahu, ya, mereka mengganggu Nabi. Wa yaqulun, mereka mengatakan, ashiratuka a'lamu bika haitsu lam yattabi'uk, karib kerabat terdekatmu saja yang paling tahu tentang engkau, mereka tidak mau mengikutimu, kata orang-orang. Ya, gara-gara kalimatnya Abu Lahab ini. Ketika diajak, orang-orang mengatakan, karib kerabatmu terdekat saja nggak mau ikut. Siapa maksudnya? Ya. Ya. Kemudian apa lagi? Pamannya Nabi, Abu Talib, itu karib kerabat terdekat Nabi kan, bahkan sudah dianggap seperti bapaknya. Karena sepeninggal Abdullah dan sepeninggal Aminah itu, Rasulullah diasuh oleh siapa? Oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib meninggal, diasuh oleh Abu Talib. Kemudian Abu Talib membesarkan Nabi SAW. Bahkan mereka menjadikan argumentasi ini, omong apa kamu Muhammad? Apa yang kamu ucapkan? Karib kerabat terdekatmu saja tidak mau mengikuti engkau. Lam yattabi'uk, mereka enggak mau mengikuti engkau. Wa huwa yaqul, ya, apa jawaban Nabi pada saat itu? Allahumma law syi'ta lam yakunu hakadha. Ya Allah, kalau engkau kehendaki, niscaya engkau tidak akan menjadikan keadaan seperti ini. Maksudnya apa? Rasulullah mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau memang engkau kehendaki, tidak akan terjadi yang seperti ini. Menunjukkan apa? Ya, kesulitan yang dirasakan oleh Nabi dalam menyebarkan Islam saat itu di atas kehendak Allah juga. Di atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini ujian dari Allah kepada Rasulnya untuk bersabar, ya, untuk betul-betul bersabar di dalam berdakwah. Karena memang ketika berdakwah itu kita harus siap, as-sabru 'alal adza fihi, sabar di atas gangguan ucapan, gangguan perbuatan, cemoohan, ya, sesuatu yang menyakitkan fisik kita, demikian pula pemikiran kita, apapun itu, dari keluarga kadang, atau bahkan dari teman sejagat kita misalnya, dan hal-hal yang lain, itu sudah pasti. Maka ma'asyiral muslimin azakumullah, ketika Nabi mengatakan itu, walamma nazala alaihi qauluhu ta'ala, ya, maka tatkala itu turun firman Allah kepada Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, berilah peringatan kepada karib kerabatmu terdekat. Artinya apa? Ketika ada omongan-omongan yang menyakitkan hati Nabi Muhammad, keluargamu saja enggak ikut, bagaimana kami mau ikut? Maka turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Ini yang paling utama ini, ikhwah. Dakwah itu tidak usah dulu terlalu banyak memimpikan untuk mengajarkan orang lain, ya, cukup karib kerabat kita terdekat dulu. Kalau kita anak, orang tua kita, adik-adik kita, kakak kita. Kalau kita seorang kepala rumah tangga, anak istri kita.
Kalau kita adalah seorang teman, ya teman-teman dekat kita, siapapun orang terdekat kita. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ini yang paling utama. Yang paling utama. Jangan sampai nanti dijadikan dalil lagi sama orang. Jangan sampai nanti kita ngajarkan orang-orang bilang, ya, anak istrimu saja seperti itu. Ya, kenapa engkau menyampaikan sesuatu ya yang engkau sendiri tidak menyampaikan kepada karib kerabatmu? Nah, ini kan bantahan mereka, argumentasi orang-orang musyrikin ini kepada Nabi. Maka turun ayat menjelaskan seperti itu. Maka Nabi SAW sa'ida Safa. Nabi naik di atas bukit Safa. Ya, bukit Safa dan Marwah itu yang dikenal. Nabi naik di atas bukit Safa. Fanada, dan Nabi teriak. Kata Nabi, wa sabahah. Ya, wallahu a'lam apa artinya ini. Yang jelas disebutkan dalam hadis Nabi berteriak wa sabahah. Ya, saya tidak tahu artinya apa ini. Tapi itulah yang diteriakkan oleh Nabi. Ketika Nabi teriak dengan ucapan itu, ijtama'u ilaih. Manusia kumpul di hadapan Nabi. Berkumpul manusia, berbondong-bondong melihat Nabi. Dengarkan ucapan teriakan Nabi itu. Ini Nabi teriak dengan keras, ya. Nabi teriak dengan keras dengan kalimat nada yunadi, itu artinya panggilan dengan suara keras. Makanya azan itu azan lughatan fil lughah itu maknanya an-nida. Azan itu secara bahasa an-nida, panggilan dengan nada yunadi, panggilan dengan suara yang keras. Jadi azan itu tidak perlu mendayu-dayu. Azan itu dari segi artinya teriak dengan suara yang keras. Ya. Bukan tujuan azan itu membuat orang yang mendengar menangis, tapi memang tujuannya memanggil orang sholat. Kalau nangis nanti tidak pergi sholat orang. Ya. Jadi azan itu dipanggil dengan suara yang keras. Maka salah muadzin-muadzin banyak zaman sekarang, tujuannya bikin orang nangis. Ya, bukan tujuannya untuk memanggil orang. Nah, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi Nabi teriak dengan teriakan keras, wa sawahah. Muncullah kumpul orang-orang kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya sama mereka, ketika kumpul orang-orang, lau akhbartukum anna khailan turidu an takhruja alaikum min safahi hadzal jabal akuntum musaddiqiyya. Coba lihat, lau akhbartukum, kalau aku sekiranya mengkabarkan kepada kalian, anna khailan, bahwasanya ada sekelompok pasukan berkuda, turidu an takhruja alaikum, ingin memerangi kalian, ingin menyerang kalian. Kalau aku beritakanlah ada sekelompok pasukan berkuda ingin menyerang kalian, orang banyak yang berada di bawah bukit Safa yang dipanggil oleh Nabi itu, min safahi hadzal jabal, akan datang sekelompok pasukan berkuda yang akan menyerang kalian dari bawah kaki gunung ini. Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan membenarkan aku? Kata orang-orang Arab saat itu, qalu na'am, mereka bilang iya. Ma jarrabna 'alaika kadhiba, selama ini kami enggak pernah dapatin kau dusta Muhammad. Engkau menyampaikan sesuatu, kami belum pernah mendapatkan kedustaan, kata mereka. Jadi memang sebagian mereka ini, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, tahu Nabi itu jujur. Tahu Nabi itu jujur. Qala, maka Nabi mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya aku ini di tengah-tengah kalian sebagai nadhir. Nadhir, ya, munzir adalah orang yang suka memberikan peringatan. Aku ini adalah pemberi peringatan untuk kalian. Baina yaday 'adzabin syadid, di depan kalian, maksudnya di depan mata kalian. Baina yaday itu artinya di depan mata, di hadapan kalian sudah ada 'adzabin syadid, azab yang sangat pedih, sangat keras. Ya, sudah menanti. Kalau memang kalian benarkan aku, ikut apa yang aku bilang. Aku ini pemberi peringatan, orang yang diutus oleh Rabbku untuk mengingatkan kalian, di depan kalian sudah ada azab nyata yang sangat pedih. Itu dibilang Nabi. Maksudnya ikutlah kalian. Kalau kalian tidak mau kena azab, di depan kalian sudah menanti azab yang sangat pedih. Qala Abu Lahab. Abu Lahab lagi bilang, tabban laka, betapa celakanya engkau wahai Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Tabban laka, ma jama'tana illa lihadha, apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk ini? Hanya untuk omong kosongmu ini? Kata dia, kamu mengumpulkan kami hanya untuk ini, memberitakan bahwa engkau itu adalah utusan dari Rabbmu, kemudian engkau mengatakan kepada kami bahwa azab Allah sudah dekat untuk kami. Celaka kamu wahai Muhammad, cuma untuk ini kamu mengumpulkan kami.
fa anzalallahu qaulahu ta'ala, maka turunlah firman Allah Ta'ala surah Al-Lahab, atau nama lainnya surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tabbat, tadi orang ini mengatakan kepada Nabi, tabban laka, celaka engkau. Dengan ucapan dia itu Allah melaknat orang ini dari zaman dulu sampai akhir zaman nanti. Tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya apa? Dengan usaha yang dia lakukan, celaka orang ini. Nabi mengajak untuk ini, dia bantah lagi. Nabi ajak untuk ini, dia bantah. Provokasi orang-orang. Nah ini, ma'asyiral muslimin azab, sifat yang sangat buruk ini, memprovokasi orang. Orang sudah mau berada di atas kebaikan, dia jadikan untuk tidak berada di atas kebaikan. Dia bikin-bikinlah sesuatu yang menjadikan orang-orang itu tidak percaya dengan usaha dia. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, kata Allah Azza wa Jalla. Wa tabba, dan sungguh betul-betul celaka dia. Coba lihat, diulangi 2 kali oleh Allah. Apa bentuk kecelakaannya? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saking celakanya dia, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna untuknya hartanya dan segala apa yang dia usahakan. Maksudnya apa? Abu Lahab ini orang yang punya harta, tapi hartanya enggak bisa menyelamatkan dia di hari kiamat. 1. Yang kedua, wa ma kasab ma aghna anhu. Apa yang dia usahakan juga tidak berguna, tidak bisa menyelamatkan dia. Apa usaha dia? Punya kekuatan, punya pembela, punya fisik yang kuat, harta yang banyak, anak-anak, istri, semuanya tidak bisa menyelamatkan dia. Ini sungguh celaka, ma'asyiral muslimin azakumullah. Hidup, tapi kehidupannya itu tidak bisa menyelamatkan dia di akhirat. Orang itu dikasih jatah hidup, dia harus punya modal untuk memperhatikan bekal yang akan dia hadapkan kepada Allah di hari esok. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Makanya Allah perintahkan kita itu, hendaknya setiap jiwa masing-masing kalian itu punya bekal. Apa yang kalian siapkan untuk besok? Ya, apa yang kalian siapkan untuk besok? Ya harus ada yang disiapkan. Karena keesokan hari kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan memikul ya segala jenis perbuatan dosa-dosa kita, dan kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT secara sempurna. Nah ini mesti kita perhatikan. Maka hartanya enggak bisa menyelamatkan dia. Orang dengan harta itu biasanya bisa selamat. Dia infakkan ke jalan Allah, dia mati jadi amal jariah. Usaha dia, apa yang telah dia cetak dari generasi-generasi penerusnya, maka itu bisa menjadi penyelamat dia. Tapi ini enggak. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ya mengucapkan, ini dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata beliau, da'a Rasulullah SAW ila Allahi mustakhfiyan 3 sinin. Rasulullah itu berdakwah kepada Allah, berdakwah untuk mengajak manusia kepada agama Allah mustakhfiyan, secara sembunyi-sembunyi 3 tahun lamanya. Ya, thumma nazala alaih. Kemudian turunlah ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Ini dalam surah Al-Hijr. Maka Allah menurunkan ayat ketika setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi, turun ayat ini, fasda' bima tu'bar wa a'rid 'anil jahilin. Sampaikanlah olehmu secara terang-terangan. Maksudnya dulu ya silakan, Allah belum izinkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka sekarang kata Allah, fasda', dakwahlah secara terang-terangan bima tu'mar, segala sesuatu yang diperintahkan untukmu. Wa a'rid 'anil jahilin aw wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah engkau wahai Muhammad dari orang-orang musyrik. Ini ayat menunjukkan kepada kita, setelah masa Nabi diturunkan surah Al-Hijr ayat 94 ini, tidak ada lagi dakwah sembunyi-sembunyi. Dakwah secara totalitas terang-terangan, apa yang diperintah sampaikan, apa yang dilarang jauhi, ingatkan manusia. Dan ingat satu, wa a'rid 'anil musyrikin, berpaling dari orang-orang musyrikin. Jangan dekat sama orang-orang musyrikin. Ya, antum paham kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkena rajam. Ar-rajim yakni al-marjum, yang terkutuk kalau orang Indonesia menyebutkan. A'udzubillah, aku berlindung. Berlindung itu maksudnya a'rid, menjauh, bukan mendekat. Ya, beda orang-orang zaman sekarang. Ada orang yang minta bantuan dengan syaitan, pelaku-pelaku kesyirikan, dia malah dekat dengan itu, malah dijadikan teman dekat.
teman konsultasinya, teman kumpul-kumpulnya, dan dia tidak mengingatkan manusia dari itu. Ini jauhi hal-hal yang seperti ini. Makanya orang itu ketika dia memboikot segala jenis kesyirikan, bukan sekedar wal bara'atu minasyirki, tapi wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari segala jenis kesyirikan dan orang-orang yang masih berkecimpung di dunia kesyirikan. Jauhi. Ya, jangan sampai kita condong kepada orang-orang yang zalim, fatamassakumun nar, kata Allah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong sama orang-orang zalim, pelaku kesyirikan, dukun-dukun, biarkan saja mereka. Kita nasihati, kalau mereka tidak terima, dah jauhi. Kita tidak berdekat berteman dengan mereka, apalagi kita jadikan sebagai sahabat kita, tidak. Kenapa? Jangan kalian condong kepada orang zalim, kata Allah. Fatamassakumun nar, nanti kalian akan disentuh oleh api neraka. Fa'a'lana da'wata intaha. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan Rasulullah setelah ayat ini turun mendakwahkan secara terang-terangan, intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai ucapan beliau, dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Satu bab lagi, yaitu bab awwalu damin uhriqa. Awwala damin uhriqa. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kata beliau di sini, wa fi sanatir rabi'ati daraba Sa'ad bin Abi Waqqas rajulan minal musyrikin fashajjahu. Wa dhalika anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yajtami'una fi syi'ab wa yusalluna fiha. Fara'ahum rajulun minal kuffar wa ma'ahu jama'atun min Quraisy fasabbuhum wa daraba Sa'ad bin Abi Waqqas rajulan minhum fasa'ala damuhu fakana awwala damin uhriqa fil Islam. Ini kisah terkait dengan awal pertumpahan darah di dalam Islam. Ya. Sejak Nabi berdakwah, belum fase jahiliyah, enggak dihitung. Ini sejak Nabi, jadi rasul, berdakwah, ya, maka belum ada Islam menumpahkan darah. Islam menumpahkan darah. Tapi kalau darah kaum muslimin ditumpahkan sudah banyak. Contohnya ibunya Ammar bin Yasir yang dibunuh. Ya, demikian pula orang-orang yang lain yang disakiti. Tetapi awal orang Islam menumpahkan darah orang-orang kafir, ini awalnya. Wa fi sanatir rabi'ah, pada tahun keempat, daraba Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau daraba, memukul rajulan, seorang laki-laki, minal musyrikin, dari orang-orang musyrikin, dipukul, fashajjahu, maka dia pun melukainya. Wa dzalika, sebabnya adalah anna ashab Rasulillah, dulu, ya, disebutkan oleh Syekh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yajtami'una fi syi'ab. Mereka ini sedang kumpul-kumpul, mereka sedang berkumpul untuk melakukan fayusalluna fiha, mereka sedang berkumpul fi syi'ab, di lembah. Syi'ab itu artinya lembah. Para sahabat Nabi dulu sedang kumpul, fayusalluna fiha, mereka ini salat di lembah itu. Fara'ahum rajulun minal kuffar, ketika mereka salat dilihat sama satu orang kafir, ya, dilihat oleh seorang kafir. Wa ma'ahu jama'atun min Quraisy, tapi laki-laki ini bersama sekelompok orang-orang Quraisy yang lain. Fasabbuhum, diejeknya, dimakinya sahabat Nabi sedang salat di lembah, ya, diejek dengan ejekan-ejekan yang menyakitkan hati. Fadaraba Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak bisa menahan emosi, Sa'ad bin Abi Waqqas naik, dia pukul laki-laki itu, fasala damuhu, ya, bercucuranlah darahnya karena dipukul oleh Sa'ad. Fakana awwala damin uhriqa fil Islam, maka itulah dihitung, ya, awal darah yang ditumpahkan oleh orang-orang Islam. Sebabnya karena dicela. Ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang Islam itu mereka tidak dahulu untuk menyakiti, tidak. Tapi melihat ada kezaliman, ya, sebagian manusia dengan fitrahnya tidak tahan dengan itu, sehingga dia melakukan sesuatu pembalasan. Ini fitrahnya manusia. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan buruk yang serupa, kata Allah. Jadi boleh kalau kita dipukul orang satu kali, boleh kita pukul satu kali, boleh. Tapi banyaknya manusia itu, kata Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau 10 kaidah dalam bersabar, beliau katakan, ya, manusia itu kalau dipukul satu kali
Mana ada yang mau balas satu kali? Dipukul satu kali mau balas berkali-kali. Kalau kita diejek satu kali mau balas berkali-kali. Itu sudah tabiatnya. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Benar kata Allah, balasan perbuatan buruk boleh dibalas dengan serupa, tapi sikit orang yang bisa balas dengan serupa. Makanya Allah berikan kemungkinan yang kedua, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang mau memaafkan dan memperbaiki hubungan, dia maafkan sajalah, kemudian dia perbaiki saja hubungan kekeluargaan sajalah, tidak usah ada yang dirugikan, sudah selesai. Fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan menghadirkan bab istihzaul musyrikin. Olok-oloknya orang-orang musyrikin yang mengolok-olok orang Islam ya saat ibadah, saat mereka melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.